waktu itu 24 jam. Sedangkan katakanlah kerja hanya 8 jam. Lalu sisanya pertanyaannya mau dibuat apa? Nah, dari saya sendiri saya tidak berpikir banyak, tetapi saya memilih untuk sisa waktu saya kerjakan untuk kuliah, untuk kegiatan di gereja seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk masa muda saya habiskan untuk investasi masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang ada di Agulansa. Itu kolam renangnya keren. Kalau mau renang silahkan ikut. Tentu saya tidak sendirian, tapi sekarang saya dengan Mbak Dewi. Lourdes. Betul sekali Bapak. Lourdes itu maksudnya apa? Lourdes itu kota di Prancis. Jadi ada cerita rohani di balik situ. Wow. Kurang melu-melu. Mungkin Bapak mau sambil minum boleh, aja ya. Oke. Nah, kalau minum apa sih spesialnya? Di sini ini karena memang kita semi resort Bapak. Semi resort kita ini lebih ke minuman-minuman yang lebih menyegarkan. Wow. Dan kali ini ya memang kita ada es teh, ice tea, tapi ini ice tea-nya lebih daripada yang lain. Gimana tuh? Coba nanti dirasakan. Nanti dari Bapak sendiri. Takutnya nanti kalau dari saya Promo. itu promo. Biar Bapak sendiri yang mengicip bagaimana rasanya. Saya itu kita juga ada kopi. Kita ada kopi promo. Kita juga bisa beli gitu. Kopinya lain-lain hari aja. Boleh. Kalau saya tiap hari mesti ngopi, karena ngopi edan. Boleh. Dari kira ini kejanan Mbak Dewi. Terima kasih Pak Mbak. Bagaimana rasanya? Ini bukan promo ya. Atenan aku. Ya, seger, manis, oke. Gimana tadi? Cerita rohaninya tadi gimana? Jadi memang di Prancis ataupun di Lourdes itu tempat kalau katakanlah umat Katolik mengenal Bunda Maria. Bunda Maria pernah menampakkan dirinya di Prancis. Nah, lalu disitulah ada di kota Lourdes, di Gua Lourdes. Nah, jadi nama Lourdes sendiri menggambarkan atau mempunyai doa agar saya juga punya hati yang sebaik atau seputih Bunda Maria. Ya. Ini kan biasanya untuk show ya. Apa? Depan itu show apa? Kafe apa? Kalau di sini ada poldangan. Poldangan setiap hari Jumat. Jumat malam. Nanti malam Pak Bambang harus datang. Isinya apa aja itu? Kalau poldangan kita pastinya sudah ada live music. Live music dan kita wedangan tapi bukan wedangan seperti biasa. Ini memang kita hotel berbintang 4 tapi kita juga menyajikan wedangan dengan di pinggir kolam yang luar biasa, kolam terbesar sekota Solo. Kolam terbesar Pak. Dan sambil menikmati jajanan-jajanan malam, bisa wedangan, sederhana tapi bermakna. Sederhana tapi bermakna.
Ini kalau lampunya malam dihidupkan, Luar biasa sekali. Di channel kita ada ya, suasana malamnya ada, sudah ada. Boleh nanti sekalian lagi main mampir. Oke, Mbak, ketika menjenengan di sini selaku PR, public relation. jobdesknya apa? Jobdesknya apa? Yang penting ini kita sudah ada properti, sudah ada hotel yang sangat megah ini. Bagaimana caranya hotel ini lebih dekat lagi dengan teman-teman, dengan bapak ibu, semuanya. Bagaimana menjadikan hotel Adiwangsa ini top of mind. Mau kemana? Adiwangsa aja. Wedangan kemana? Wedangan di Adiwangsa aja. Makan di mana? Makan di Adiwangsa aja. Itu. Jadi utamanya ada seperti itu. Aku 5 detik lah kecil loh nanti. Cantik, masih muda, kreatif, smart. Jadi tentu ketika akan membawa hotel ini mungkin mudah-mudahan jauh lebih Amin. cepat, lebih energik ya. Amin. Oke. Terima kasih. Nah, ketika Anda mungkin pertama kali kesini, Oke. Pertama kali saya kesini adalah saya kagum. Satu kata itu kagum. Kenapa kagum? Desain interiornya ini berbeda daripada hotel yang lain. Biasanya kalau kita melihat hotel itu memanjang atau meninggi ke atas. Iya, benar. Tetapi hotel ini berbeda. Hotel ini hanya ada dua lantai, Bapak. Hanya ada 2 lantai, namun lebar atau luas sekali. Kita ini parkiran di sini bisa masuk 5 bis. 5 bis. Lalu di depan kalau Bapak Ibu melihat ada garden, mango garden. Iya. Iya, di situ biasanya untuk wedding. Wedding bisa, barbekyuan bisa. Karena hijau royo-royo kalau dilihat. Nah, sedikit masuk lagi, di sini ada kolam renang terbesar juga di sekota Solo. Ini tadi Ada juga pohon jati di Solo. Iya. Hotel yang ada pohon jati ya Adiwangsa punya. Saya belum juga melihat loh. Di dalam lingkungan hotel itu ada pohon jati. Iya. Tapi ini jadi rimbun, jadi enak. Dan sekali lagi ini jadi ornamen sekaligus. Iya. Karena ya adanya pohon jati ini saat kita siang-siang di sini juga nggak begitu panas, karena juga rimbun. Pun kalau malam juga buat nongkrong enak sekali, apalagi dengan Pak Bambang. Waduh. Atenan aku aja, ini pengen. Umur berapa? Saya masih 20 tahun. 50 tahun. Masih 20 tahun. Masih kuliah? Masih kuliah. Mau sebut? Boleh, saya di STIS Surakarta juga. Wih. Pak Ginanjar, halo Pak Ginanjar. Nanti linknya dikasih ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana Anda masih semester 3 kok belum bisa? Pertanyaan itu sering dilemparkan kepada saya. Jawabannya adalah demi masa depan dan juga saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang sudah berjalan. Betul ya Bapak? Karena waktu itu 24 jam. Sedangkan katakanlah kerja hanya 8 jam. Lalu sisanya pertanyaannya mau dibuat apa? Nah, dari saya sendiri saya tidak berpikir banyak, tetapi saya memilih untuk sisa waktu saya kerjakan untuk kuliah, untuk kegiatan di gereja seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk masa muda saya habiskan untuk investasi masa depan saya. Sayangnya anakmu brondol. Itu yang sing koyo ngene iki. Nah aku wis kecepatan lahir. Berbahagialah tulisan. Oke. Nah, tidak banyak tentu anak muda yang berpikiran seperti kamu. Nah, bagaimana kamu bisa mau ikhlas, mau lapang kehilangan masa mudamu yang biung sama teman-temannya? Kalau ditanya kehilangan masa muda, itu juga tidak 100% saya kehilangan. Saya tetap bisa bermain, saya tetap bisa senang karena tentang masa muda saya. Contoh katakanlah, saya kerja kalau sesuai passion itu saya senang, betul. Jadi tipsnya untuk tetap bisa kerja, tetap bisa ngelakuin hal-hal yang menurut dunia itu padat adalah lakukan apa yang kalian suka, lakukan apa yang kita suka, bapak suka, dan
sukai apa yang Bapak lakukan. Love what you do and do what you love. I love you. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur mengenai waktu-waktu yang sudah berjalan, entah itu bekerja atau kuliah. Jadi saya tidak merasakan saya kehilangan nih masa muda saya. No, saya menikmati masa muda saya dengan bekerja dan juga belajar. Jadi anak pikir itu kayak tidak menghabiskan waktunya untuk hal yang negatif, tapi ini yang namanya hobi dibayari. Hobi dibayari dan juga kita senang. Nah, Betul. sehingga waktu-waktunya menjadi positif, Betul. bermanfaat. Iya. Ada banyak ilmu yang bisa diserap. Betul. Antara kuliah sama ada konotasi Berhubungan, Hah? berhubungan pasti. Wah. Karena kan juga manajemen sekarang kuliah sambil kerja, ilmu yang kita dapatkan di kuliah itu bisa kita praktek. praktekkan di kerja. Dari sini Dan dari kerja juga bisa dipraktekkan saat ujian. Oh jawabannya ini ya. Begitu. Nah, kayak senangan ngerjain ya. Oh. Oke. Nah, makanan kesukaannya apa tuh? Saya makan sukanya seafood, Pak. Seafood cocok banget di Adiwangsa. Karena di Adiwangsa memang point of view-nya adalah seafood atau Chinese food yang halal. Apa sih misalnya? Misal contohnya saya suka seafood itu udang dan kepiting. Apapun masakan udang dan kepiting itu saya suka. Gitu. Saya khawatir. Ya. Maksudnya kolesterolnya kan? Saya masih muda. Orang ngaruh. Satu lagi. Buat kepiting ora enak kolesterol ora enak karo udang. Enggak ada, enak lagi. Kalau tempat favorit, Tempat favorit ya Adiwangsa. waduh. Sorry, ini kita tidak promo. Tapi memang jawabannya tadi Betul. yang namanya sampai situ loh. Kalau tempat favorit, jujur tempat favorit saya sih tidak terlalu tentang gimananya ya, tetapi tempat seperti apa. Tempat yang saya inginkan adalah, yang saya sukai adalah tempat yang dia unik. Jadi tidak mudah saya dapatkan di tempat lain. Unik, lalu pastinya juga vibes-nya enak atau suasananya enak untuk saya sendiri atau untuk ngumpul kan. Begitu yang saya suka. Oke, kalau hotel ini kamarnya tahu nggak ada? Ada, kita ada 58. Sebenarnya saya sering ngetes sih. Karena ternyata bisa dijawab dengan Karena saya baru 3 hari ya. Jadi ini memang soal ujian ya bagi saya. Terima kasih Bapak Ginanjar sudah mengajari saya cara berpikir cepat. dosennya kayaknya yang nama itu favorit banget ya? Iya. Kenapa? Karena memang beliau yang punya untuk STI. Ya, pelopor ya. Nah, kalau di tentu kalau misalnya saya mau ini. Iya. Nah, selain tentu pasti orang kan ngomong di sini nyaman. Nah, misalnya kamu ini terlepas kamu keluar dari Adiwak, Betul. kira-kira nyamannya itu gimana? Namanya di sini private Pak. Private. Jadi privacy kita itu tidak mudah diganggu juga. Jadi kita bisa katakanlah kalau anak muda sekarang healing atau katakanlah lagi capek nih, punya banyak banget pikiran dan aku pengen ke hotel. Ini cocok karena benar-benar sepinya dalam katakanlah kita punya privacy sendiri-sendiri. Dan kita tidak mudah untuk mengambil privasi tamu. Contoh katakanlah misal ingin renangnya enak banget di sini kan, tidak terlalu ramai juga dan juga kadar airnya kita juga terjaga sekali. Ini lebih ke enak lah suasananya. Jadi tidak tutup sekali. Oh bagaimana? Karena saya nggak punya pikiran. Punya pikiran, saya nggak punya pikiran sih masalahnya. Nah, berarti ruangannya private, tadi makanannya foodnya juga enak, apalagi unik, bangunannya unik. unik banget loh Pak. Ini benar-benar konsepnya unik, tidak meninggi namun mendalam. Dan juga setiap kamarnya luas, meeting room kita juga luas, restoran kita pun juga luas. Begitu. Kalau kamarnya itu luasnya, gambarannya gimana? Kalau katakanlah gambaran, kalau saya berbicara dengan ukuran, takutnya kan tidak bisa dibayangkan ya, katakanlah ya. Untuk dibayangkan karena satu bed besar, itu masih ada space banyak untuk keluar. Masih ada sofanya, masih ada tempat untuk lemarinya, masih ada untuk bedroomnya, bathtubnya.
Iya. Nah, jobmu Mbak Dewi. Mbak Dewi ya, ini punya Mbak Dewi ya. Ini Mbak Boleh, Dewi. saya bisa panggilnya Lafda, saya bisa panggilnya Dewi. Tapi banyak orang panggilnya apa? Kalau untuk saat ini memang saya di PR Adiwangsa, saya pengennya Lafda Despa. Kenapa? Karena menurut saya berbeda daripada yang lainnya. Karena Adiwangsa Dewi itu juga apa? Dewi. betul. Dewi ini, Dewi itu, Dewi Jamu, Dewi apa? Dewi mantan. Yes. Aduh, mantannya Pak Bambang juga ada yang Dewi. Nah, ketika kemudian di sini apa kemudian ingin Anda lakukan? Yang ingin Mungkin saya 100 hari pertama kali ya. Oke, 100 hari pertama yang ingin saya lakukan adalah pasti mengundang Pak Bambang ke sini dan kawan-kawan ke sini. Jadi mengundang para media juga untuk di sini lah, untuk menikmati, mengundang teman-teman terdekat saya atau bapak ibu yang sedang menonton, untuk mengundang untuk teman-teman semua ke sini. Saya tidak hanya ngomong saja kalau di sini enak, tapi biarlah Pak Bambang, bapak ibu semua bisa ngomong sendiri kalau ini benar-benar enak. Karena saya tidak bohong sama sekali, Kak. Di sini memang benar-benar nyaman, adem, edum, ya kan. Makanannya juga enak, tempatnya berbeda. Oh iya, Iya. lokasi. Lokasi. Lokasinya itu mungkin bisa diberitahukan ini gimana? Ini kita mudah sekali, ya kan. Gerbang atau gapura Fajar Indah, tinggal masuk saja, tidak ada 500 meter. Nanti sebelah kiri ada tulisan Adiwangsa. Memang kita seperti benteng dari luar, jujur. Tetapi ada tagline kita The Hidden Beauty, yaitu kecantikan yang terpancar dari dalam. Walaupun dari luar kita terlihat seperti benteng, tetapi jangan lihat dari luar aja. Masuk dulu, baru lihatlah kecantikan yang ada. Ya, dan sebagai gambaran. Kalau di Solo itu jalur utara dari jalur Solo Madu ini jalurnya lancar. Jadi kalau misalnya pas lampu merah Fajar Indah itu pas langsung kiri Betul. sudah sampai. Betul. Dan kalau misalnya dari jalan arah Slamet Riyadi ya, Ya. sebelum masuk dalam kota Ya. itu kiri juga sampai. Artinya kepadatan itu bukan ada dari bandara. oh iya dari bandara Dari juga mudah ya. bandara juga mudah. Lalu dari Manahan juga mudah. Kita dekat dengan bandara, dekat dengan stadion Manahan. Artinya. Jadi sangat strategis juga. Kalau mungkin medsosnya bisa ditahukan. Medsosnya kita di Instagram Adiwangsa Solo. Itu juga sama. Untuk FB juga sama, Twitter kita memang masih Twitter juga sama, untuk YouTube kita juga sedang mengembangkan sama. Kemudian kalau misalnya orang mau ke sini, selain tadi ada lagi nggak mungkin unggulan? Unggulannya pasti ada banget Apa ya jalan Pak. sana ya dong? Kelebihannya semuanya. Kelebihannya selain tempat, selain makanan, selain room, Oh, foto. apa parkiran. Tadi saya sudah sebutkan, parkiran juga 5 bis seperti itu. Titik Iya. Parkirannya kita bahas parkirannya itu memang sebenarnya luas banget iya. ya. Dan untuk menuju ke sana itu lewat muter gitu Ya, asik motor banget. asik banget. Ijo. Iya. Ya, akhirnya merespon apa yang mungkin mau dilakukan. Ya, sangatlah merespon. Dari Adiwangsa sendiri pun sangatlah menerima baik saya dan apapun action plan saya ke depannya dan mendukung 100% penuh bahwa dari manajemen saya juga percaya bahwa Adiwangsa bisa lebih dikembangkan. Nah, tentu sebagai anak muda, menurut Anda apa sih tentang digitalisasi? Apa yang mungkin bisa diimplementasikan di hotel atau kemudian dari hotel bisa dijadikan referensi di kampus bolak-balik kira-kira? Untuk digitalisasi sendiri, digitalisasi adalah sekarang memang kita era digital, tetapi sedikit dari kita yang mengerti tentang digital. Singkat dan sederhananya adalah digital itu dapat membawa informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan waktu yang cukup panjang. Jadi kita bisa terhubung satu sama lainnya dengan cepat, dengan mudah, dengan gampang. Dan digitalisasi sendiri ini lebih sekarang kita bermain dengan internet atau dengan online, entah dari aplikasi YouTube, Instagram, dan media lainnya seperti itu, ataupun dari web seperti itu. Jadi dari digitalisasi sangatlah mudah kita bertukar informasi. Kalau kita masukkan dengan hotel, bagaimana hotel bisa bersanding dengan digitalisasi? Yaitu tadi
orang dari Papua Bapak bisa melihat hotel di Solo dengan mudah hanya dengan membuka secara online, ataupun dari kita memberikan informasi seperti kita take a picture, kasih foto gambar mau dikirimkan ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan dengan mudah tanpa harus membutuhkan waktu yang lama. Katakanlah kita mau ke Papua harus berapa puluh jam, tetapi dengan digitalisasi kita bisa kirim informasi nggak sampai 1 menit sudah sampai. Luar biasa, luar biasa. Iya. Ya Allah, kesimpulannya sekali lagi cantik, kemudian attitude-nya baik, berkualitas. Terima Jadi kasih. sebenarnya kesimpulannya satu, dia itu memang sangat sesuai kalau menjadi PR-nya. Oke, no problem. Yes. Mbak Dewi, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin bisa diambil. Ini loh contoh gambaran anak muda yang Ya. benar-benar produktif, Terima kreatif. kasih, terima Nggak kasih. subah-subah ternyata bisa dilakukan oleh seorang Dewi. Saya juga masih belajar. Nanti saya ngajarin. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.